Shalom, salam sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk membagikan atau memberitakan sedikit atau sebagian dari firman Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat pada Matius 6 ayat 5-13. Di sini saya mengambil tema tetaplah berdoa. Sebelum memulai firman Tuhan ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu berdoa menurut orang Kristen. Berdoa merupakan interaksi di mana kita umat yang percaya pada Tuhan itu berinteraksi dengan Tuhan dengan cara menyampaikan hal-hal yang kita inginkan atau yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan cara tulus. Di sini saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat pada Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Di sini saya akan membaca ayatnya satu-satu. Setelah itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya seperti supaya mereka dilihat orang. Maksud dari ayatnya ini adalah kita menyombongkan diri ketika sedang berdoa. Contohnya itu seperti orang Farisi yang dia itu berdoa di jalan-jalan raya atau di tikungan. Sebab Tuhan berkata, Tuhan tidak mengenal mereka karena mereka berdoa dengan tidak tulus. Nah, selanjutnya pada ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, maksud dari ayatnya ini adalah ketika kita ingin berdoa, masuklah ke dalam kamar. Sebagai contoh, saya bukan orang yang sangat rajin berdoa, tapi jika saya sedang memiliki pergumulan atau permasalahan atau permintaan, saya pasti berdoa kepada Tuhan. Seperti saya masuk kamar saya, lalu saya memasang musik lagu gereja, lalu saya nyanyi sebentar, lalu saya berdoa dan meminta kepada Tuhan. Selanjutnya pada ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dari ayat ini saya mendapat di gereja saya ketika sedang berdoa banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak ketika sedang berdoa itu seperti mereka dengan sungguh-sungguh, kata-kata mereka sangat bertele-tele, seperti seolah-olah mereka memang berdoa dengan tulus sampai air mata mereka keluar. Padahal mungkin terlihat Tuhan tahu mungkin mereka berdoa itu bukan dengan tulus, melainkan hanya untuk dilihat oleh manusia. Setiap manusia itu memiliki kesalahan. Doa itu tidak perlu sempurna. Jika kita memang berdoa dengan tulus, maka Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tidak perlu dengan kata-kata yang bertele-tele atau dengan kata-kata yang seperti sudah memang kata-kata itu sangat sempurna, seperti sudah dirangkai dari dalam hati. Selanjutnya ayat ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, maksud dari ayat ini adalah jika memang kita sudah tulus mengikuti Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita inginkan sebelum kita doakan. Namun jika kita ingin doa itu dikabulkan oleh Tuhan, maka kita harus melakukan doa dengan tulus. Banyak orang berpikiran bahwa jika mereka sudah berdoa, maka doa mereka itu dikabulkan. Banyak juga yang berpikiran tidak berdoa juga doa akan dikabulkan. Dan ada juga yang berpikir sudah berdoa atau tidak, doa itu permintaan itu pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mengabulkan doa kita jika waktunya sudah tepat. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, pada ayat ke-9 sampai ke-13, seperti yang kita tahu atau kebanyakan orang juga sudah tahu dan hafal, ayat ini berisi tentang doa Bapa kami. Di sini yang saya akan membacakan ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12, dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saya mendapat 5 makna dari ayat firman Tuhan ini. Di sini saya membacakan dari ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, maksud dari ayatnya itu adalah memuji Bapa. Maksudnya memuji Bapa adalah jika kita ingin berdoa, pada pembuka kita harus memuji Bapa dan mengucap syukur kepada Bapa. Bukan langsung meminta kepada Tuhan atau langsung menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Nah, maksudnya itu seperti kalau kita sedang bertemu dengan Bapak kita, kan kita tidak langsung
meminta apa yang kita inginkan, kalau bertemu Bapak kita pasti kita sapa dulu, halo Pak gitu, selamat pagi Pak, kita tanya kesehatannya gitu, bukan langsung meminta apa yang kita inginkan pada Tuhan. Ayat ke-10, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maksud dari ayat ini adalah yang saya dapat maknanya adalah mendoakan pekerjaan Tuhan atau kerajaan Tuhan. Sebelum meminta kepada Tuhan, ada baiknya kita mendoakan pekerjaan Tuhan dan mendoakan kerajaan Allah supaya kerajaan Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Kita harus mendoakan pekerjaan Tuhan supaya pekerjaan Tuhan itu semakin tinggi di bumi dan di surga dan di seluruh alam semesta ini. Dan selanjutnya ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya adalah mendoakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Pada saat inilah kita meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan dengan tulus. Caranya itu adalah kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan apa yang kita inginkan. Contohnya pada ayat ke-11 ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita meminta kepada Tuhan hal-hal yang memang sewajarnya kita miliki. Jika memang Tuhan tahu itu untuk kita atau memang itu penting untuk kita, maka Tuhan akan mengabulkannya. Selanjutnya pada ayat yang ke-12, maka ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, makna yang saya dapat ini adalah mendoakan pergumulan kita. Maksudnya itu adalah mendoakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mendoakan kepada Tuhan apa saja permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, supaya Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan, seperti kita mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Namun terlebih dahulu kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, agar Tuhan juga mengampuni apa yang kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan atau dosa-dosa yang kita lakukan pada Tuhan. Dan ayat 13 atau ayat terakhir, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Maksud dari ayatnya itu adalah meyakinkan Tuhan, atau meyakinkan kuasa doa kita itu kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama seperti yang saya bilang tadi, yaitu seperti meyakinkan kuasa doa Tuhan. Karena kita yakin Tuhan itu adalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Jika bukan Tuhan, siapa lagi Allah kita yang kita percaya? Jika bukan untuk Tuhan, kepada siapa kita berdoa seperti itu? Nah, di sini saya juga menjelaskan bagaimana cara berdoa dengan yang benar. Cara berdoa yang benar itu adalah kita pertama-tama kita memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Di sini saya mendapat suatu pelajaran. Cara berdoa yang benar itu adalah memandang Allah sebagai Bapa. Maksudnya memandang Allah sebagai Bapa itu dimana kita doa bukanlah suatu formalitas. Banyak orang berpikiran jika sudah berdoa berarti saya sudah Kristen begitu. Jika saya sudah berdoa kepada Tuhan, artinya saya sudah percaya kepada Tuhan. Belum tentu. Banyak orang yang berpikir kalau saya berdoa pasti Tuhan tahu kalau saya percaya kepadanya. Doa bukanlah suatu formalitas dalam orang Kristen. Namun doa adalah suatu kepentingan atau suatu kegiatan yang memang harus. Nah, yang kedua adalah membersihkan hati dan dari kedengkian. Maksudnya adalah sebelum berdoa, kita harus membersihkan hati dari hal-hal yang jorok. Atau dari hal-hal yang membuat pikiran kita kotor. Banyak orang yang berdoa itu dengan cara mendoakan yang tidak kepada orang. Padahal Tuhan sudah kita tahu kalau berdoa itu harus menyampaikan hal-hal yang baik-baik pada Tuhan atau meminta hal yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga adalah menghormati Tuhan. Maksudnya adalah seperti yang terdapat pada ayat ke-9 tadi, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Itulah maksudnya dengan cara menghormati Tuhan. Kita harus menyampaikan dulu atau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja, atau Tuhan itu adalah Bapa yang berada di sorga. Nah, yang keempat adalah mengampuni orang lain. Maksudnya mengampuni orang lain seperti yang terdapat pada ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, bagaimana jika kita berdoa padahal dalam hati kita itu kita tidak bisa mengampuni orang lain? Seperti yang saya bilang tadi, membersihkan hati dari kedengkian.
kita bisa saja mendoakan orang-orang yang kita benci dengan yang tidak. Oleh sebab itu kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu sebelum kita berdoa, supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Nah, yang kelima, tidak pamer. Maksudnya tidak pamer seperti yang seperti di ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dan berdiri di depan rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya. Maksudnya itu seperti tidak pamer itu, banyak orang berdoa dengan suara yang keras dan suara yang kencang supaya didengar oleh orang, supaya dilihat oleh manusia bahwa doanya itu panjang atau doanya itu seperti sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, dan seperti doanya itu sudah memang betul-betul begitu. Selanjutnya adalah tidak bertele-tele. Maksudnya tidak bertele-tele seperti yang saya sampaikan pada ayat 7 itu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya itu bertele-tele dengan doa seperti orang yang sungguh benar-benar seperti senior yang berdoa, seolah-olah mereka berdoa paling benar begitu. Selanjutnya adalah meminta kepada Tuhan makanan yang secukupnya. Maksudnya adalah meminta kepada Tuhan makanan yang secukupnya. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya, bagaimana kehidupan kita besok atau kedepannya begitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau mengatakan doa bukanlah suatu hal yang harus dilakukan di ruang terbuka atau dilihat oleh banyak orang. Seperti pada ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Dengan cara masuk ke dalam kamar atau di tempat tersembunyi, maka kita akan berdoa dengan sangat tulus, atau memang tujuan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Maksudnya itu adalah kita menyampaikan hal tersebut memang untuk Tuhan, dan hanya kita dan Tuhanlah yang mengetahui hal tersebut, karena seperti yang kita tahu juga, doa itu adalah berinteraksi dengan Tuhan. Lalu maksudnya itu jika kita berdoa kepada Tuhan di tempat tersembunyi, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Maksudnya jika kita berdoa dalam kamar itu, Tuhan itu ada di samping kita saat kita berdoa. Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan menjawab doa-doa kita jika memang doa itu sudah tepat waktunya untuk kita. Memang tidak selamanya doa yang kita sampaikan itu dikabulkan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk doa itu dikabulkan. Seperti contohnya seperti saya sedikit bersaksi, saya sudah lama sekali ingin memiliki HP baru. Saya sampai menangis meminta kepada Tuhan supaya HP saya baru, karena saya sudah sangat lelah dengan HP saya yang lama. Mungkin saya sudah sangat lelah, seperti sudah frustasi. Saya berpikir Tuhan sepertinya tidak ingin saya punya HP baru. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Namun seiring berjalannya dengan waktu dan saya tetap berdoa untuk membeli HP baru, Tuhan mengabulkan itu. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk kita mempunyai atau memiliki apa yang kita doakan tersebut. Nah, selanjutnya itu kita berdoa itu menyampaikannya memang dari dalam hati, bukan untuk dilihat oleh orang. Nah, kita berdoa untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman dan untuk seluruh pendengar atau penonton yang menyaksikan video ini di balik layar. Kita belajar banyak hal dari firman Tuhan ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, yang lima makna berdoa itu, seperti yang ke-1 adalah memuji Tuhan, memuji atau memuliakan nama Tuhan. Yang kedua itu berdoa dengan sungguh-sungguh atau mendoakan pekerjaan Tuhan, dan yang ketiga itu mendoakan kebutuhan kita kepada Tuhan, dan yang keempat mendoakan pergumulan kita kepada Tuhan, dan yang kelima meyakinkan kuasa doa Tuhan. Dan cara berdoa yang benar adalah yang pertama
memandang Allah sebagai Bapa, yang kedua membersihkan hati dari kedengkian, yang ketiga menghormati Tuhan, dan yang keempat mengampuni orang lain, yang kelima tidak pamer, dan yang keenam tidak bertele-tele. Jadi sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini dapat bermakna bagi kehidupan keluarga Kristen atau penonton di balik penonton saya. Jadi sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.